Bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu sebenarnya dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Karena tauhid asalnya datang secara tergabungkan. Tidak ada namanya pembagian tauhid. Tauhid datang secara berkumpul, tersatukan. Yang membagi tauhid siapa? Yang bagi tauhid adalah manusia itu sendiri, orang-orang musyrikin yang menyimpang. Oleh karenanya, tatkala Nabi Adam alaihissalam diutus dengan tauhid, tidak ada pembagian tauhid karena semua orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan 10 kurun, setelah 10 kurun baru mulai timbul kesyirikan. Timbul orang-orang yang mereka percaya adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, namun mereka beribadah kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Dari sini timbullah syariat membagi tauhid dalam rangka untuk menjelaskan mana poin yang keliru. Jadi maksud saya, bagian tauhid itu datang secara otomatis karena terjadi kerusakan yang terjadi. Karena timbulnya kerusakan dalam sebagian poin daripada tauhid. Sebenarnya kalau tidak ada penyimpangan, tidak perlu pembagian tauhid. Karena tauhid datang bukan untuk dibagi-bagi, tapi dia datang dalam satu kesatuan. Kapan terjadi pembagian tauhid? Tatkala timbul penyimpangan dalam sebagian kondisi dari tauhid. Oleh karenanya datanglah syariat untuk menjelaskan mana yang salah dan mana yang benar dari kondisi orang-orang yang menyimpang tersebut. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Kalau antum buka buku tafsir tentang ayat ini di akhir dari surat Yusuf, maka tidaklah kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka berbuat kesyirikan. Apa iman mereka? Kenapa Allah mengatakan mereka beriman dan kenapa Allah mengatakan mereka syirik? Allah menggabungkan antara iman dengan syirik. Kata Allah, tidaklah mereka beriman kecuali mereka melakukan apa? Kesyirikan. Tidaklah mereka bertauhid kecuali mereka syirik. Berarti ada tauhid yang benar, ada tauhid yang keliru. Timbullah pembagian. Kenapa? Karena ada yang salah dalam praktek tauhid. Harusnya tauhid satu kesatuan, nggak boleh ada yang syirik dalam satu poin tauhid pun. Yang melakukan penyimpangan, yang melakukan pembagian siapa? Manusia yang melakukan kesyirikan. Iman mereka, kita baca dalam buku tafsir, para salaf menafsirkan iman mereka adalah mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, sebagaimana firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab, pencipta kami adalah Allah, memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan mereka menyembah kepada berhala. Dari sini ternyata Allah tetapkan iman bagi mereka, Allah tetapkan tauhid bagi mereka, dan Allah tetapkan syirik. Nah, tauhid mereka ini yang mana? Ternyata dijelaskan oleh para ulama. Tauhid mereka adalah dari sisi rububiyah. Adapun syirik mereka dari sisi tauhid uluhiyah. Jadi pembagian tersebut datang secara otomatis dalam rangka untuk mengobati, memperbaiki penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Asalnya tauhid tidak perlu dibagi-bagi. Datangnya pembagian tersebut karena apa? Karena manusia yang telah membagi. Seharusnya manusia mengamalkan tauhid secara utuh, ternyata mereka mengamalkan tauhid secara separuh-separuh. Paham? Jadi memang harus dibagi tauhid. Kenapa? Dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit yang ada. Dari sini para ulama beristihad kemudian bagi tauhid menjadi beberapa bagian. Ada yang bagi tauhid menjadi dua. Ada yang mengatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tatkala dia berbicara tentang masalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, maka dia membagi tauhid menjadi dua. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Seperti Al-Makrizi dalam kitabnya Tajrid Tauhid Al-Mufid. Demikian juga seperti As-San'ani dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Dia juga membagi ada rububiyah, ada uluhiyah. Kenapa dia sedang berbicara tentang penyimpangan dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Wahabi membagi tauhid itu menjadi tiga. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Parahnya lagi, saudara, dengan pembagian ini akhirnya kalangan Wahabi mengakui kalau ada orang musyrik yang mengakui adanya Allah yang menciptakan alam semesta, walaupun mereka tidak menyembah Allah, itu disebut ahli tauhid rububiyah. Ahli tauhid rububiyah, tapi tidak ahli tauhid uluhiyah. Ini yang ditolak oleh ahlus sunnah. Tolong digarisbawahi. Nah, karena kemarin saya lihat ada yang nyebar video
ingin menanggapi apa yang saya sampaikan tentang trilogi tauhid. Terus dia mengatakan bahwa di NU juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dalam surat Al-Fatihah juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dianggap saya ini nggak ngerti surat Al-Fatihah. Nanti kita jelaskan saudara, nanti kita jawab. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak menentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Yang saya tentang kalau rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat dipilah. Ini nggak boleh. Sama seperti rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada yaitu Al-Quran, kitab-kitab suci dan seterusnya. Saudara, rukun iman walaupun disebut ada 6, tapi nggak boleh kita beriman kepada sebagian, tapi kita ingkari sebagian lainnya. Ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, tapi saya nggak beriman kepada Al-Quran. Boleh nggak disebut mukmin? Mungkin mukmin 2/6, karena dia terima 2, yang 4 dia tolak. Apa bisa disebut begitu? Nggak bisa saudara. Kalau dia tidak menerima rukun iman secara utuh, nggak bisa dia disebut mukmin. Nah, begitu juga rukun Islam. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, pengucapan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Kemudian masih ada lagi puasa Ramadan dan juga zakat serta haji. Terus ada orang masuk Islam, dia katakan cukuplah saya membaca syahadat karena saya banyak duit, saya bayar zakat. Sholat gak wajib itu. Dia tolak kewajiban sholat. Apa boleh disebut muslim? Muslim 2/5? Nggak bisa saudara, dia nggak bisa disebut muslim kalau nggak menerima kelima-lima kewajiban daripada rukun Islam tadi saudara. Soal kalau dia nggak sholat itu urusan dia dosa, tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat saudara, ini bisa membatalkan keislamannya, batal imannya kalau satu saja rukun tidak terima, batal Islamnya kalau satu aja rukun Islam dia tidak terima. Begitu juga tauhid, batal tauhidnya kalau satu aja ada unsur ini dia tidak terima.